Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang sangat indah. Kita lihat di subuh tadi purnama sudah terbelah karena Ramadan sudah mulai mendekati purnanya. Dan pagi ini Allah berikan suasana yang sangat enak, sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan hati kita seiring dengan hari-hari datangnya malam Lailatul Qadar. Semoga suasana yang indah ini akan menjadikan hati kita senang dan beribadah dengan penuh semangat. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita akan menjadi pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita dijemput oleh baginda Rasulullah di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa memberikan makna yang sangat dalam yang selalu diulang-ulang adalah membersihkan hati kita. Mengapa hati kita perlu dibersihkan? Karena hati kita kotor. Dan mengapa hati kita kotor? Karena banyak kesalahan, dosa-dosa itulah yang menjadikan hati kita kotor. Ramadan senantiasa memberikan pesan, membersihkan jiwa, membersihkan raga. Raga kita dibersihkan dengan cara memberikan asupan gizi dengan waktu-waktu tertentu. Karena menurut penelitian, puasa dengan jarak makan yang sangat luar biasa panjangnya, ketika manusia lapar, justru asupan gizi yang diambil adalah sisa-sisa makanan yang tidak berguna di dalam tubuh kita. Dan inilah yang menjadikan puasa sehat secara ragawi. Dan secara rohani tentu saja, selama ini manusia selama 11 bulan yang dipikirkan duniawi. Coba kita ingat, di akhir puasa saja, yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan adalah Ramadan. Ramadan belum selesai, kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan adalah hari raya. Apa yang ada di dalam benak kita ketika kita berbicara tentang hari raya? Maka pakaian baru, rumah harus dihias, kita siapkan untuk makanan-makanan para tamu. Ini artinya apa? Bahwa manusia sudah banyak berpikir tentang dunianya. Belum lagi ketika Ramadan sudah meninggalkan kita dan hari raya datang, salah satu yang kita cita-citakan biasanya adalah berwisata, berkelana. Dan ini menjadikan kita sudah mulai cenderung kepada kehidupan dunia. Karenanya Ramadan memberikan arahan jiwa untuk membersihkan kotoran-kotorannya dan menuju kepada komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita selalu mengingatkan mengapa di dalam akhir bulan Ramadan ini doa Lailatul Qadar senantiasa kita panjatkan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul ahwa wa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pengampun dan senang memberi ampunan, maka ampunilah aku. Ini mengapa doa ini yang menjadi populer dan menjadi utama ketika menyambut malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Dan kesalahan itu akan membuat manusia gundah. Kita lihat saja, tidak usah kita berbicara jauh-jauh tentang kesalahan kita kepada Allah. Kesalahan kita kepada orang yang kita cintai, baik itu pacar kita, suami atau istri kita atau anak-anak kita. Ketika kita sudah melaksanakan sesuatu yang membuat orang lain terluka dan menyadari kita salah, maka hari-hari kita senantiasa diliputi dengan perasaan salah dan ingin mengulang hari-hari itu. Mengapa kesalahan bisa terjadi dan seandainya bisa diulang, maka tidak perlu kesalahan itu harus terjadi. Ini artinya apa? Ketika kesalahan satu saja sudah membuat orang khawatir dan membuat gelisahnya jiwa, apalagi kesalahan itu
ditujukan kepada orang yang dicintai, maka akan menjadikan kehidupan ini tidak bisa tenang, riang, gembira. Itu satu kesalahan. Kalau ditambah dengan kesalahan yang lain sampai kepada menutupnya kebersihan hati ini, maka sungguh akan depresi hingga stres dan nanti puncaknya adalah frustasi. Kalau sudah puncak frustasi ini dan manusia tidak menemukan jalannya, artinya jalan kepada Tuhan, maka tentu saja akan mencari jalan-jalan manusiawi. Bisa saja menghasut orang, bisa membunuh orang, bisa melakukan saja, yang penting apa saja, yang penting hatinya menjadi puas. Yang kedua, kesalahan kepada Allah. Bagi orang-orang yang imannya kuat, maka disinilah penegasan bahwa mengapa puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada semua manusia. Ini artinya apa? Bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk membangun komunikasi kepada Allah. Dengan keimanan itu akan mentaati seluruh perintahnya dan akan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka puasa menjadikan komunikasi kita dengan Allah akan menjadi baik. Sehingga hati kita akan menjadi cenderung menumbuhkan rasa kasih sayang kepada manusia. Sehingga kita membatasi gerak nafsu kita. Kita membatasi apa saja yang selama ini kita lakukan dengan semau kita. Sehingga kebersihan yang diharapkan di dalam bulan Ramadan ini adalah kebersihan jiwa yang sangat luar biasa. Yang Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Panggilan yang sangat indah kepada orang yang sudah puasanya berhasil, karena jiwanya sudah bersih, sehingga Allah memanggilnya untuk masuk ke dalam surganya. Dan yang sangat luar biasa, Allah memberikan pintu khusus di dalam surga nanti bagi orang-orang yang berpuasa, yakni Babur Royan, yang itu menandakan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat-sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Agar apa? Agar manusia di dalam menikmati kehidupan ini menjadi kenikmatan yang sejati, bukan kenikmatan imitasi yang dibuat-buat. Dan ketika nanti masuk di alam kubur dan di akhirat, Allah akan dimasukkan surganya. Karenanya kita berbanyak doa pada menjelang malam Lailatul Qadar ini hanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita tidak meminta yang lain? Karena dengan pemohonan ampun itu dan ketika Allah mengampuni kita, maka apa saja yang menjadi harapan kita, apa saja yang menjadi keinginan kita, Allah akan kabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengistiqomahkan amalan-amalan kita yang wajib di dalam bulan Ramadan dan menambahi dengan amalan-amalan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikkan hati kita tetap kepada kebaikannya, sehingga hati kita akan cenderung memiliki rasa kasih sayang. Dan akhirnya semoga Lailatul Qadar akan menjadikan bagian dalam Ramadan kita, dan kita akan mendapatkan setidaknya pahala selama 1000 bulan lamanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya nanti juga. Iya, berdua dengan Pak Imam. Iya. Jadi Pak Imam dipakai, Kalau bikin bisa dulu ya, bikin dulu. Nanti saya belajar mau. Kan harus ada aplikasinya itu. Iya. Ada, kita harus ada ini.
pakai laptopnya dia. Iya deh, ya. Di laptop pembian malah dia, iya, dua masuk.